Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 1. Agenda 1 itu isinya adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Samsul Hidayat, Widya Suara Utama BPSDM Provinsi NTB. Sudah lama bekerja di sini. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini Bapak Ibu bisa mengerti, bisa paham. Adapun dasar hukum daripada pembelajaran agenda 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang terakhir, Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Berikutnya tujuan dan kompetensi yang ingin diraih dalam materi agenda 1 ini adalah terdapat pada pasal ke-8, yaitu yang berbunyi 1. Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas merupakan kompetensi kepemimpinan pelayanan. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kompetensi manajer peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Sedangkan kepesertaannya adalah terdapat pada pasal 28. Untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai 1. Telah menduduki dalam jabatan pengawas, 2. Dalam pelaksanaan paling rendah dengan pangkat penata muda tingkat 1 dan golongan 4B dengan masa kerja paling singkat 2 tahun, atau bila paling rendah jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana dengan paling rendah pangkat penata muda tingkat 1 dan golongan ruang 3B. Dan B, usia paling tinggi pada saat ditetapkan sebagai peserta yaitu 54 tahun. Berikut model penyelenggaraan. Dalam pasal 9, pelatihan struktural dilaksanakan melalui jalur pelatihan klasikal dan non-klasikal. Dalam poin ayat 5, jalur pelatihan yang memadukan jalur pelatihan klasikal dan non-klasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan melalui blended learning. Sedangkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 disebut bahwa dalam hal tidak memungkinkan dilakukan blended learning, pelatihan seluruh dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal. Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan lain yang tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran klasikal dalam blended learning atau pelatihan klasikal, pelatihan struktural dapat dilaksanakan dalam bentuk distance learning. Sedangkan dalam pembelajaran, e-learningnya atau yang sering disebut sinkronus dan asinkronus. Di sana ada penugasan individu, ada juga penugasan kelompok. Dalam penugasan individu, setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dalam peningkatan kerja. Selanjutnya, kelanjutan dari makal belajar mandiri ini adalah ada juga yang disebut penugasan kelompok. Peserta diberikan tugas kelompok dengan memilih satu isu dari makalah peserta atau disediakan kasus oleh pemandu materi untuk mencari alternatif solusi yang akan diusulkan. Ada juga nanti ada sharing hasil penugasan kelompok. Itu tentang e-learningnya yang asinkronus. Berikutnya ada juga nanti klasikal, akan ada bentuknya klasikal. Jadi pertemuan secara kelas, di mana pembelajaran agenda 1 ini diarahkan pada kegiatan pembelajaran untuk bekali peserta dapat memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan Pancasila dan nasionalisme. Nanti diperbolehkan dengan outdoor activity. Sedangkan strategi pembelajaran PKP agenda 1 dalam kelompok inti itu adalah dalam e-learningnya, klasikalnya juga nanti akan diberikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, bela negara dalam kelas sejarah,
nilai-nilai dasar dan teladan negara serta refleksi ASN dalam sejarah kemerdekaan, tujuan dan visi negara berkaitan dengan Pancasila, etika dan integritas ASN, penerapan etika jabatan pemerintah dan integritas dalam pengendalian pelayanan. Ada juga nanti akan diberikan persepsi publik dengan lingkup wujud dan cita tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Juga nanti akan diberikan preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Juga akan diberikan juga aspirasi publik dalam perspektif sila Pancasila, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara, dan yang terakhir meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik. Nah, ini untuk klasikal. Agenda e-learning untuk agenda 1 adalah nanti juga akan didesain pembelajaran agenda 1 yang sinkronisnya itu dalam bentuk seperti ini, tentang acaranya, kurikulumnya, metodenya. Di antaranya nanti pertama perkenalan tanggung jawab, setelah itu ada overview modul, juga ada paparan makalah atau set learning. Kedua, yang terakhir juga ada penjelasan tugas. Nah, ini yang langkah kedua berikutnya adalah nanti dalam sinkronisnya evaluasi juga ada pendalaman materi, pertemuan pertama dan asinkronis hari kedua, hari pertama. Dan B nanti juga ada pembahasan dan paparan makalah self. Sedangkan asinkronus dan alokasi waktunya nanti ada tugas individu, yaitu mengidentifikasi hambatan, tantangan pelayanan, serta menganalisis faktor penyebab internal maupun eksternal. Dan dalam lingkup tugas dan masing-masing instansi satuan unit kerja pesan. Dan tugas kelompok membuat peta konsep pelayanan berdasarkan hasil kajian tugas individu. Tugas individu nanti tentunya dan scoping immersion study terhadap kondisi dan integritas kepemimpinan pelayanan. Tugas kelompok membuat policy brief pelayanan publik berdasarkan tahapan tugas hari pertama dan ke. Nah, ini sedangkan untuk asinkronis hari pertama nanti mengidentifikasi hambatan tantangan pelayanan beserta menganalisis faktor penyebab baik eksternal maupun eksternal. Penjelasan nanti tugas penjelasannya adalah tugas berupa identifikasi permasalahan, ancaman yang dihadapi selama hambatan. Ini ada hambatan atau tantangan pelayanan serta menganalisis faktor penyebab baik internal maupun eksternal. Poin berikutnya adalah poin dalam tugas apakah ada gap pelayanan yang terjadi atau tidak. Nah, ini akan dianalisis kelompok. Sedangkan tugas kelompok nanti membuat peta konsep pelayanan berdasarkan hasil kajian tugas individu, sedangkan penjelasannya nanti berdasarkan kumpulan tugas individu didapatkan data gap mayoritas pelayanan yang terjadi saat ini. Terus dari data tersebut dibuatkan peta konsep ideal, peta konsep bias berupa infografis atau roadmap pelayanan publik, serta dibagi menjadi subkelompok kecil. Dan berikutnya tugas individu nanti scoping immersion study ada kondisi dan integritas pelayanan. Tugas kelompoknya yang membuat polisi pelayanan publik berdasarkan harapan tugas hari pertama. Untuk klasikal nanti dan wawasan kebangsaan dengan agenda 1 ini adalah ketahanan nasional, penyegaran signifikasi Pancasila dalam kerangka nilai-nilai dasar negara. Dua, dan berikutnya juga ada pokok-pokok sistematika Undang-Undang Dasar Undang-Undang 45. Juga nanti akan diberikan makna wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pembangunan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Bela negara, sedangkan bela negara nanti peserta akan diberikan aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagarata, aktualisasi keyakinan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN, aktualisasi kesadaran bangsa dan negara, keseimbangan kepentingan sektoral kinerja ekonomi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme ASN. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang strategi pembelajaran agenda 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.